yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang cinta akan Engkau Tuhan. Kami tahu di dalam hadirat Allah sesuatu pasti terjadi. Hati kami disembuhkan, hidup kami dipulihkan. Saat kami memuji dan menyembah Engkau, Tuhan sedang melawat setiap kehidupan kami. Dan terlebih lagi terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama perkatakan janji Tuhan di dalam Mazmur 91. Dan pembacaan Mazmur 91 akan dipimpin oleh Ibu Ria. Saya persilakan Ibu Ria untuk memimpin. Apakah Ibu Ria sudah ada? Sudah, tapi nggak ada itunya. Belum di itu. Ruth. Sudah ada, Bu. Sudah ada. Oh, kok saya punya nggak ini ya? Ada sinyal. Coba paling depan, Bu. Paling depan. Kayaknya digeser, Bu. Nah, geser paling depan. Sudah. Dari tadi sudah. Atau saya baca dari firman aja? Iya, boleh, boleh. Dari tadi memang error HP saya. Biar kita memperkatakan firman Tuhan. Saya percaya Mazmur 91 ini adalah bagian dalam kehidupan kita, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita. Dan apa yang kita perkatakan itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Shalom saudara-saudaraku terkasih. Kita akan memperkatakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 91 yang boleh kita katakan dalam hidup kita, karena itu ini adalah firman yang setiap hari seharusnya kita mengerti. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya,
supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Demikian firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan saat ini kita akan memuji-muji nama Tuhan. Saya percaya waktu kita memuji nama Tuhan, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak pernah dibatasi oleh ruangan, oleh aplikasi Zoom, oleh apapun. Kuasa Tuhan bekerja atas setiap orang yang rindu, yang lapar dan haus akan Dia, yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Yang setuju boleh minta jempolnya. Boleh saya minta reaksi jempolnya? Oke, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Boleh sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kami terima kuasa daripadamu Tuhan. Dimanapun kami berada, mujizat Tuhan terjadi. Sama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu. Mari tangannya ikuti gerakan saya. Terima. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh sambil bertepuk tangan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya, kami percaya Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kami menerima kuasa daripada-Mu.
Haleluya. Mari bersama-sama katakan berlari pada panggilan Allah. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan. Tuh kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Di situ pasti mukjizat-Mu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami terima kuasa daripada-Mu Tuhan. Pujilah nama-Mu di atas segalanya. Haleluya. Tuhan. Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, Kau yang mengajarkan kami memiliki hati seperti hati-Mu. Dan pagi hari ini biar pengurapan Tuhan turun atas kami. Pengurapan yang mengajar, pengurapan yang memberikan pengertian tentang paradigma yang baru. Itu boleh disingkapkan atas kami Tuhan. Kita mau sama-sama katakan lagu ini, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Tuhan, biar lagu ini boleh menjadi doa kami semua. Kau yang mengubahkan setiap hati kami Tuhan. Dan biar hati kami boleh seperti hati-Mu. Bahkan kami mau menjadi murid-murid Kristus yang taat, yang setia, yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi pribadi seperti yang Kau mau Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Kau milikku dan ku milik
baik, Dia Bapa yang rindu untuk mendengar. Dia Bapa yang selalu rindu untuk berkomunikasi. Kami percaya pagi hari ini hadirat-Mu nyata di tengah kami Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tengah kami. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Yang terikat mengalami kelegaan, ada kelepasan dalam nama Yesus. Hari yang dapat berdoa dalam bahasa roh, mari berdoa dalam bahasa roh. Urabata karala barala 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 barala. Saudara yang dapat berkata-kata dengan akal budi, mari berkata-kata dengan Bapa yang baik. Mari bangun iman percayamu. Shikarala barala 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 barala. Urabala barala 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 barala. Shikarala barala barala barala. Kina namanya la barala 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 barala. Urabala barala 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 barala. Biar hari-hari ini iman kami semakin dibangkitkan. Shalala barala 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 barala. Lawatan-Mu mengalir, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam setiap kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya biar hari-hari ini hati kami semakin diubahkan. Pengenalan akan Engkau, paradigma yang baru itu nyata atas kami. Hati kami semakin hari semakin cinta Engkau. Mata, hati, dan pikiran kami Tuhan jamah jadi seperti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat hadirat Allah, terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, 2-3 orang berkumpul Engkau hadir di tengah kami. Dan saat ini Tuhan kami rindu mau menaikkan doa syafaat kami. Sebab kami percaya kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami punya Allah yang besar. Dan tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Shikarabata karala barala 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 basikata kayarala barala 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 barala. Kita akan sama-sama berdoa syafaat. Saya persilakan Ibu email untuk berdoa syafaat. Shikarabata karala barala 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 barala. Kami hadir ya Tuhan di pagi ini ya Tuhan. Kami sehati ya Tuhan. Kami secara Unity GBI Jatiwaringin ya Tuhan. Sekalipun kami dalam melalui Zoom Tuhan. Tapi kami Tuhan melawat. Urapan-Mu turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk pagi yang indah Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengangkat tangan kami ya Tuhan untuk bangsa kami. Kau memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Berkat sukacita-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Kedamaian sejahtera yang daripada Tuhan tercurah atas bangsa kami. Pemimpin-pemimpin yang Kau kirimkan kepada bangsa adalah pemimpin yang takut akan Tuhan. Yang berjalan seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Yang saling menopang satu dengan yang lain ya Bapa. Kami patahkan, kami tolak segala provokasi Tuhan Yesus. Segala apapun ya Tuhan yang mengganggu bangsa ini. Dari keamanan, ketentraman, ekonomi kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk COVID, Omikron, berhenti dan diamlah. Kami percaya ada kuasa Tuhan untuk menyelesaikan segala varian yang baru dari atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bangsa Indonesia bangsa yang sehat, bangsa yang dipulihkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan,
yang berdiri di bangsa ini, satukan hati mereka Tuhan Yesus. Para pemimpin yang hidupnya benar, yang menjalankan kebenaran Tuhan, yang beracuan dari firman dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tali kasih di antara pemimpin-pemimpin gereja-Mu Tuhan. Sekalipun berbeda Tuhan, tapi satu di dalam kasih Kristus. Karena ada kuasa ilahi berdiri di tengah-tengah bangsa ini, yaitu di gereja-Mu khususnya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan kepada pemimpin gereja-Mu yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Bapak Insinyur Dr. Niko Nyotola Harjo ya Bapak. Sebagai Bapak pembina kami, pemimpin rohani yang kami kasihi ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah, Tuhan urapi Tuhan. Biarlah yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini adalah kebenaran yang disampaikan Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang bertobat melalui hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau mengurapi hamba-Mu ini, Kau berkati kesehatannya Tuhan, urapi keluarga besarnya Tuhan, tutup bungkus dengan darah Kristus Yesus. Kau memberkati juga keempat wakilnya Tuhan Yesus, kesehatan dan panjang umur tercurah atas hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kau memberkati Tuhan juga keluarga besar, keluarga daripada keempat wakil hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, apapun misi visi daripada pemimpin-pemimpin gereja-Mu, itu semua misi menyenangkan dan menyukakan hati-Mu Bapa. Agar dunia ini diselamatkan, agar bangsa kami diselamatkan. Banyak yang bertobat Tuhan. Amanat agung terlaksana, Pentakosta ketiga ada di bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Bapak pemimpin rayon kami, rayon 1G, Bapak Yohanes Raja Gugu beserta istri Ibu Olga. Oh ya ralaba siki nama ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Tangan-Mu terus Tuhan mengurapi hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah hamba-Mu ini Kau pakai lebih heran dan luar biasa Tuhan. Dalam pelayanannya Tuhan, dalam sebagai pemimpin, motivator, dosen, apapun Tuhan yang dilakukan hamba-Mu ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kau memberkati Tuhan gereja-gereja yang dibawa pimpinannya Tuhan Yesus. Dari rayon cabang rantingnya Tuhan, pos-pos Tuhan Yesus Tuhan, kami bawa ke dalam tangan kasih Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, baik pelayanannya di Jakarta maupun di luar kota. Tuhan terus ada dalam ambil alih ya Bapa. Kau mengambil kendali atas hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin-pemimpin daripada gereja-Mu rayon 1G ya Tuhan Yesus. Bangkitkan Tuhan damai sukacita-Mu Tuhan Yesus. Bangkitkan kul-kul yang baru Tuhan. Generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Yang cinta mati-matian akan Tuhan. Yang tidak kompromi dengan dosa. Yang hidupnya terus ada berjalan seturut dengan perkenanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja kami Bapa, GBI Jatiwaringin ya Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan kami untuk Bapa Abraham Josia Tahapari ya Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu ini lebih heran lagi. Pakai hamba-Mu ini lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus. Di pelayanannya di GBI, sekalipun kami saat-saat ini melalui online, tapi banyak jiwa-jiwa yang hadir Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang mau datang kepadamu Tuhan. Hamba-Mu ini Tuhan urapi segala usaha apapun Tuhan yang dikerjakan ya Tuhan. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kau memberkati Ibu Agnes sebagai tiang doa, sebagai ibu ya Tuhan Yesus, yang memiliki kerendahan hati Tuhan Yesus. Kau berkati ketiga anaknya Tuhan, Kau berkati keluarga besarnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di ibadah online ini Tuhan berjalan, banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu. Kami percaya GBI Jatiwaringin 100 jiwa, terima kasih Tuhan. Bangku-bangku dipenuhi ya Tuhan Yesus. Anak-anak muda dipenuhi, anak-anak sekolah minggu datang kepadamu Tuhan Yesus. Guru-guru Tuhan urapi, Tuhan lawat. Banyak jiwa-jiwa baru yang rindu dan haus datang kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa ilahi-Mu ada di tengah-tengah kami. Tuhan lawat kami Tuhan yang hadir di Zoom ini Tuhan. Partisipan yang hadir 22, kami percaya ada lawatan kuasa
Tuhan menjamah kami. Biarlah kami fokus Tuhan ke dalam-Mu Tuhan, agar firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Di setiap langkah-langkah kami berjalan seturut dengan perkenanan-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kul-kul yang ada di GBI juga Tuhan bangkitkan ya Bapa. Tuhan berkati Tuhan Bapak Nimen sebagai ketua ya Tuhan Yesus. Juga Ibu Minda sebagai guru sekolah minggu, Tuhan urapi ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa untuk pelayanan online ya Tuhan. WL, Kak Desi Tuhan urapi ya Tuhan. Juga Tuhan urapi hamba-Mu yang akan membawa firman Tuhan. Juga Tuhan urapi yang terlibat Ruth ya Tuhan Yesus multimedia. Tuhan jamah, Tuhan urapi. Agar di mana Tuhan hadir perkenanan-Mu Tuhan ketika kami mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami Tuhan. Agar di mana paradigma yang baru ada di dalam kehidupan kami. Kami menyatakan paradigma yang baru. Unity terjadi di bulan Maret ini di tengah-tengah gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga rencana-rencana kami ibadah onsite kami letakkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang hadir. Jamah yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami bawa ibadah dari awal pertengahan hingga akhir kami mendapat rema dari firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga dan akan dipimpin oleh Ibu Ria. Saya persilakan Ibu Ria untuk memimpin. Mari kita perkatakan Pentakosta ketiga bersama-sama. Mati lagi ya? Ruth. Oke, Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita untuk kita menyaksikan Voice of Pentecost. Mari siapkan hati kita. Saya persilakan multimedia. Shalom saudara, di dalam Alkitab Allah berkali-kali melakukan mujizat yang dahsyat. Bangsa Israel pernah menyaksikan dan mengalami bagaimana terbelahnya laut dan berjalan di atas dasar laut yang kering. Namun sayangnya hal tersebut tidak membuat bangsa Israel benar-benar mempercayai Allah. Melainkan dalam cerita selanjutnya kita tahu bangsa Israel justru memberontak kepada Allah. Saudara, mujizat adalah tindakan Allah untuk menyatakan kasih dan menolong manusia dengan cara merubah apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi yang perlu dicatat adalah mujizat tidak pernah menjadi tujuan utama. Tujuan dari terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Dan mujizat terbesar bagi manusia bukanlah tuli mendengar
lumpuh berjalan, tetapi karunia keselamatan Allah yang disediakan lewat penebusan Kristus. Pertobatan sendiri berarti melakukan kehendak Allah dan berbalik kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa. Namun sayangnya Alkitab seringkali mencatat ketika kita sudah diberi mujizat tetap saja tidak bertobat atau mengalami pertobatan tetapi tidak bertumbuh. Ada beberapa contoh dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Pertama, peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir dengan berbagai mujizat besar, seperti kasut yang tidak pernah rusak selama 40 tahun. Apakah saudara terbayang berapa kasut yang dibutuhkan untuk perjalanan 40 tahun di padang gurun? Bisa 10-15 kasut. Tetapi bangsa Israel hanya membutuhkan 1 kasut. Jika sekarang kasut itu adalah sandal atau sneaker. Belum lagi air yang keluar dari gunung batu dan makanan yang turun dari langit. Sedemikian dahsyat mujizat Tuhan. Namun tetap saja diakhiri dengan sungut-sungut dan pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, Matius 11 ayat 20 mencatat, lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Dalam pelayanannya di bumi, Tuhan Yesus sangat banyak melakukan mujizat. Tetapi ironisnya, kota-kota yang mengalami mujizat ini tidak bertobat sehingga dikecam oleh Tuhan Yesus. Ketiga, cerita Simon sang penyihir dalam Kisah Para Rasul yang tak mengerti bahwa mujizat diberikan agar manusia bertobat. Dan rasanya hal-hal seperti ini terus berulang sampai hari ini. Meskipun ada banyak mujizat, tidak semua orang yang menerima mujizat melakukan pertobatan yang sejati. Lalu apa sebenarnya prinsip, tujuan, dan maksud mujizat yang Tuhan berikan kepada manusia? Yang pertama, mujizat membuka pintu pertobatan. Seperti yang dikatakan di awal, mujizat bukanlah tujuan akhir. Melainkan dari tujuan terjadinya mujizat adalah pertobatan kepada Allah. Oleh sebab itu, sia-sialah seseorang mendapatkan mujizat apabila tidak mengarahkan hidupnya kepada pengenalan akan Tuhan Yesus. Setelah mujizat terjadi, ada yang lebih penting dari mujizat itu sendiri, yaitu Tuhan Yesus. Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa yang terpenting bukan hanya mengalami mujizatnya, tetapi kehidupan pertobatannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus setelah mendapatkan mujizat. Yang kedua, mujizat akan menunjukkan kuasa Tuhan atas hukum alam semesta. Prinsipnya adalah lewat mujizat kita tahu bahwa Allah berkuasa atas alam semesta. Dan segala makhluk di bawah kolong langit ini harus tunduk di dalam namanya. Yang ketiga, mujizat itu dalam rencana keselamatan. Mujizat dipakai Tuhan untuk menuntun orang masuk dalam rencana keselamatan Allah. Tuhan izinkan mujizat terjadi supaya orang yang mengalaminya juga mengalami kebangkitan iman. Tuhan tidak mau kita hanya terkagum akan mujizat yang Dia lakukan. Ibarat zaman sekarang, Tuhan tidak mau hanya mendapatkan likes yang banyak di sosial media. Tetapi yang Tuhan mau adalah ketika mujizat terjadi, mereka yang mengalaminya menjadi murid atau pengikut Tuhan Yesus yang setia. Yang akan tetap setia baik enak maupun tidak enak keadaannya. Sesungguhnya mujizat itu akan membawa seseorang kepada pertobatan, mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami rindu, Tuhan ubah hati kami. Berikan kami hati seperti hati-Mu. Kami rindu memiliki hati seperti hati Tuhan. Dan kami mau mengasihi seperti Engkau mengasihi kami Tuhan. Aku ingin memiliki hati
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari dari awal kembali sama-sama. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Mari dari awal kembali. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu.
haleluya. Biar hari-hari ini kami jadi seperti murid Kristus. Dan kami mau Tuhan mempraktekkan firman-Mu. Kami mau mengasihi jiwa-jiwa, kami mau mengasihi Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu karena kami cinta Engkau dan kami mengasihi Engkau. Kami mau mengasihi Engkau lebih dari hari-hari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami rindu menerima firman Tuhan, biar firman Tuhan memberikan kekuatan kehidupan bagi setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk kami menerima firman. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita sekarang masuk di bulan ketiga dari tahun 2022. Luar biasa pimpinan Tuhan membawa kita dari waktu ke waktu. Dan hari ini sama-sama kita mau dengar firman. Biarlah pengurapan Roh Kudus turun di tempat ini, dimanapun Anda mengakses rekaman ini. Dan pada waktu kita mendengar firman, berdoa dalam hadirat Tuhan, semua akan diberkati Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa lebih dulu. Satukan hati kita semua sama-sama. Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dimanapun kami berada, Tuhan hadir saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hadirat-Mu mengurapi semua kami, termasuk semua yang mengakses dari rekaman ini. Dan biar kami semua boleh diberkati waktu mendengar dan merenungkan firman. Bersabdalah, kami siap mendengar. Tuntun kami, bulan ini kami melangkah, siap jadi murid Kristus lebih lagi. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memimpin kita dari waktu ke waktu sampai hari ini. Perjalanan dalam tahun paradigma yang baru ini, kita melangkah terus. Dan ada satu yang saya mau ingatkan, atau Tuhan taruh di hati saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu semua. Apapun tahunnya, tema tahunnya, apapun visinya, semua kita harus memperhatikan yang namanya amanat agung. Katakan amin. Amanat agung harus diselesaikan. Itulah sebabnya kenapa Pentakosta ketiga Tuhan buat. Maka Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Hari-hari ini Tuhan mau agar Bapak Ibu Saudara dan saya semuanya jadi murid Kristus. Kenapa? Karena dalam amanat agung itu baru bisa diselesaikan kalau segala bangsa, semua bangsa itu jadi murid Kristus. Untuk menyelesaikan amanat agung, tidak cukup hanya dengan baptisan. Jiwa-jiwa yang bertobat lalu kemudian dibaptis, itu baik, tapi itu baru setengah dari amanat agung. Ada lanjutannya Bapak Ibu, yaitu menjadi murid. Katakan sama-sama, menjadi murid. Ya, habis dibaptis harusnya ada lanjutannya. Bagaimana Anda dan saya dimuridkan, belajar untuk menjadi seperti Yesus. Dedikasikan hati. Memang untuk selamat itu gratis. Anda percaya maka anugerah turun, kita diselamatkan. Tetapi untuk menjadi seperti Yesus, itu membutuhkan dedikasi. Itu membutuhkan semua yang kita punya untuk diletakkan di depan Tuhan. Jadi murid, belajar. Nah, kalau kita mau jadi murid, maka Matius 10 ayat 25a mengatakan, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target kita untuk menjadi murid Kristus adalah menjadi sama seperti guru kita. Menjadi sama seperti, artinya bukan kita jadi Yesus, tapi jadi seperti Yesus. Katakan amin. Menjadi seperti Yesus. Karakter kita dirubah, respon kita berubah, cara pandang kita berubah, paradigma kita berubah seperti Yesus. Itu namanya murid. Belajar seperti Yesus. Nah, berapa waktu kemarin
Tuhan taruh kata-kata ini dalam hati saya. Dan saya coba selidiki di Alkitab, lihat di Injil. Di bagian mana saja yang letter lah benar-benar literally mengucapkan secara deskriptif, secara definitif apa itu murid Kristus. Kalau bicara soal yang implisit, yang perlambang, perumpamaan, mungkin ada beberapa hal lagi, banyak. Tetapi yang benar-benar kata-kata Tuhan Yesus yang menjelaskan tentang apa itu murid Yesus. Dan saya temukan beberapa ayat. Nah, ini yang kita mau belajar ya sama-sama. Saudara dikasih Tuhan, supaya bulan ini Bapak Ibu Saudara tetap fokus untuk menjadi murid Yesus. Karena paradigma yang baru itu tidak bisa otomatis kemudian kita miliki. Kita perlu belajar. Semua murid Kristus yang mau belajar katakan amin. Ya, perlu belajar saudara. Yang pertama, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27 berkata begini. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau mau jadi murid Yesus berarti memang harusnya memikul salib, mengikut Yesus. Untuk ikut Yesus akan ada salib, akan ada tantangan, akan ada masalah. Yang saya maksud dengan salib, yang saya maksud dengan tantangan di sini bukan dikejar-kejar penagih hutang karena punya hutang, bukan itu. Ya. Lalu kemudian kita mengalami masalah karena perbuatan kita di masa lalu. Kalau itu ayat yang berlaku buat Anda adalah apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ya. Itu bukan salib. Itu bukan salib. Yang dimaksud dengan salib ini adalah harga yang harus kau bayar pada waktu engkau mau menjadi seperti Yesus. Pada waktu engkau mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi di dalam masa-masa seperti sekarang ini, Tuhan mau Anda dan saya belajar supaya waktu kita semua melangkah, mengambil keputusan, baik di kantor, di rumah, di masyarakat, di sekolah, di pelayanan, di gereja, semua langkah kita nggak kompromi. Kita lakukan sungguh-sungguh sesuai firman Tuhan. Dan kalau gara-gara itu kita ketemu tantangan, kita ketemu masalah, bayar harganya. Pikul salibnya. Pikul salib. Saya kenal seorang konglomerat. Perusahaannya besar, karyawannya banyak, uangnya banyak. Tapi dia jadi anak Tuhan, sungguh-sungguh. Suatu kali dia mau beli sebuah properti, dan dia ditipu, saudara. Dia ditipu. Nah, waktu dia ditipu, dia tergodaan untuk memakai uang untuk istilahnya membalas itu banyak, besar. Tapi saya ingat dia curhat sama saya. Terus dia bilang begini, Pak Jo, kalau saya pakai cara saya dulu sebelum saya jadi anak Tuhan, wah, itu penipu sudah habis. Tapi saya ingat kalau hari ini saya ini anak Tuhan, saya gak boleh lagi pakai cara seperti itu. Akhirnya dengan cara yang lebih sulit, dengan cara yang lebih susah, dia berhasil mendapatkan kembali apa yang dia memang beli. Penipu itu kena hukumannya. Tapi ada dua kemenangan di sini. Bukan cuma untuk mendapatkan properti yang dibeli, tapi menang juga untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin. Itu yang namanya pikul salib. Memang kayaknya jadi lebih sulit, lebih susah, lebih ribet. Tapi itu harga yang kita bayar. Itu yang namanya pikul salib. Yang ngerti katakan amin. Saudara kasih Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Berapa banyak yang mau jadi murid Tuhan Yesus? Bayar harganya. Bayar harganya. Memang gak gampang, tapi bisa karena Tuhan yang bilang. Kalau Tuhan memberi perintah, maka kita harusnya bisa. Karena Allah kita tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua, saudara,
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Target dari pikul salib, target dari ketaatan melakukan firman adalah perubahan menjadi seperti Yesus. Dan perubahan belum perubahan sampai perubahan itu terjadi. Artinya memang harus benar-benar ada metanoia di sana. Ada transformasi, ada perubahan karakter di sana. Yang tadinya tukang marah-marah menjadi lebih sabar. Yang tadinya pelit menjadi murah hati. Yang tadinya kita adalah orang yang mungkin tidak suka menolong, kita mulai peka terhadap kebutuhan sekitar. Kita mulai mau jadi garam, mau jadi terang, dan sebagainya. Walaupun waktu kita nolong orang-orangnya mungkin melupakan kita, gak apa-apa, itu salib. Pikul aja. Lakukan semua untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang ngerti dan setuju sama saya katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, ini bagian tugas kita sebagai murid Kristus. Murid Kristus, paradigma murid Kristus. Cara mengerti, cara pola hidup seorang murid Kristus. Apa ya yang harus kita perhatikan dari sana? Ya, perubahan itu. Belajar, berubah. Belajar, berubah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Yang menarik dari kata-kata di Amanat Agung itu adalah begini. Dikatakan, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajar mereka melakukan apa yang kuajarkan kepadamu. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Teach them to observe everything that I have taught you. Ajar mereka menyaksikan apa yang kuajarkan kepadamu. Jadi cara mengajarnya adalah Anda dan saya melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Orang yang mau belajar nanti nonton kita yang melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara harus mempertontonkan lebih dulu. Ini yang namanya murid Yesus. That is why you have to perform. Anda dan saya mesti melakukannya lebih dulu, baru orang lain menyaksikannya. To observe, mengamati. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Saya berdoa semua yang ada dalam ibadah hari ini mau jadi murid Yesus yang sungguh-sungguh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu yang menarik, yaitu waktu saya pelajari dari 3 Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Matius, Markus, dan Lukas, ternyata 3-tiganya fokus di 2 poin ini. Ya. 3-tiganya, Matius, Markus, Injil Matius, Injil Lukas, fokus kepada 2 poin ini. Bagaimana seorang menjadi murid Kristus, dia sangkal diri, pikul salib, lalu ikut Tuhan. Dan yang kedua, memiliki target untuk berubah menjadi seperti Yesus. Nah, kita sama-sama belajar bahwa Injil yang keempat, yaitu Yohanes, ditulis di hari tua dari Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes itu menuliskannya untuk melengkapi apa yang sudah ada di Matius, Markus, dan Lukas. Mungkin Rasul Yohanes membaca Matius, Markus, dan Lukas dan melihat apa yang masih kurang, yang perlu ditambahkan. Nah, ada beberapa catatan. Kejadian-kejadiannya itu sebenarnya ada di Matius, Markus, dan Lukas, tapi nggak disinggung oleh penulisnya. Ya, nah kayaknya itu perlu jadi perhatian, sehingga Rasul Yohanes menuliskannya di Injil Yohanes. Di Yohanes pasal 6 ayat 66. Suatu kali Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kejadian ini semua Injil menuliskannya. Tetapi ada kata-kata di belakangnya, yaitu waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa tubuhku kamu harus makan, darahku kamu minum, baru kamu mendapatkan semua janji Tuhan, kerajaan Allah. Pada waktu itu diucapkan, saudara kasih Tuhan, Yohanes 6 ayat 66 mengatakan begini. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia.
Perhatikan sekali lagi kata-katanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Yang meninggalkan Tuhan itu bukan pengikut, bukan simpatisan, tapi murid. Ternyata murid masih bisa ninggalin Tuhan. Ternyata seorang murid masih bisa ninggalin Tuhan. Kalau hanya fokus kepada yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Makanya Rasul Yohanes perlu nambahkan lagi beberapa poin untuk memastikan supaya seorang murid itu tidak mundur lagi. Menjadi murid Yesus yang sejati. Katakan sama-sama, murid yang sejati. Murid yang sejati tidak akan meninggalkan gurunya. Dia akan terus bergerak, terus berjuang sampai dia bisa jadi seperti Yesus. Apa yang ditambahkan? Yang pertama, Yohanes 8 ayat 31. Dalam Yohanes 8 ayat 31, Rasul Yohanes menambahkan, dia bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman. Inilah sebabnya kenapa saya dan pendeta-pendeta lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, gembala-gembala yang lain ribut terus untuk baca Alkitab, cari rema di dalamnya, hidup sesuai firman. Kenapa? Karena rupanya ini merupakan salah satu kunci untuk bisa tetap jadi murid Yesus yang tidak pernah mundur. Tetap dalam firman. Anda udah taat, puji Tuhan, taat lagi. Besok taat lagi, minggu depan taat lagi, bulan depan taat lagi. Sehingga kita bisa pertahankan posisi ini. Bahkan lebih dalam lagi, jadi seperti Yesus. Tetap dalam firman, konsistensi. Baca, renungkan. Baca, renungkan. Waktu kita membaca Alkitab, cari rema di sana. Taati, hidupi hari itu. Besok pagi, baca lagi, cari rema lagi, jalan lagi. Sehingga kita bisa dapat perintah harian dari Tuhan. Kita nanti bisa dapat tema mingguan dari Tuhan, bulanan, dan seterusnya. Ya. Dan kata muridku ini, buat saya pribadi, sudah 3 minggu saya renungkan terus-terusan. Seperti sudah jadi rema buat saya untuk terus memperhatikan, jadi orang yang mau belajar, jadi murid Yesus. Saudara kasih Tuhan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, akan ada godaan untuk keluar dari firman Tuhan. Waktu saya belum sungguh-sungguh, saya sudah Kristen tapi saya belum sungguh-sungguh. Ya, saya pengusaha waktu itu, belum pelayanan. Ada 2 buku yang merupakan pedoman hidup saya. Ya, saya dulu belajar yang namanya Sun Tzu. Anda tahu itu kitab perangnya dari China. Lalu kemudian ada satu lagi yang namanya Taiko, saudara. Itu seperti Sun Tzu tapi dari Jepang. 2 buku itu jadi pedoman buat saya, buat bisnis, buat organisasi, dan sebagainya. Saya hidup menurut buku itu. Tapi waktu saya lahir baru, saya belajar firman, saya belajar untuk jadi murid Yesus, berubah semuanya. Sekarang Alkitab buku pedoman saya. Saya berusaha terus belajar untuk tetap dalam firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan. Katakan amin. Yang keempat, saudara kasih Tuhan, Rasul Yohanes mengajarkan lewat kata-kata Tuhan Yesus. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Wow. Ada satu hal yang menarik, bahwa supaya kita tidak mudah mundur, supaya kita tidak mudah nyerah. Kalau ada tantangan kita gak keluar dari kumpulan orang percaya,
saling mengasihi. Jadi murid yang sejati berarti harus saling mengasihi. Saling mengasihi. Saudara dikasih Tuhan, apakah bisa saling mengasihi di ibadah raya yang fellowship-nya agak kurang, orangnya terlalu banyak, mungkin agak sulit. Lebih mudah kalau kita punya waktu untuk ngobrol, untuk kumpul, untuk sharing. Dan itu cuma mungkin terjadi kalau engkau masuk cool, engkau masuk komsel. Saudara mau jadi murid Kristus, masuk di cool, masuk di COT. Di sana Anda dan saya bisa saling mengasihi. Ada yang mungkin kena COVID, ada yang mungkin kena Omikron, Anda bisa bantu mereka. Anda bisa mendoakan, Anda bisa WA, telepon, nanya kabar. Kita saling mengasihi. Puji Tuhan. Bisa info ke gereja, info ke teman-teman yang lain untuk bantu. Mungkin dia kurang obat, mungkin dia kurang makanan. Karena tidak bisa kerja, kita bisa tolong, kita bisa kirim. Kita saling telepon, saling mengingatkan. Kadang-kadang kita bisa doakan, saling mengasihi. Kadang-kadang problemnya bukan cuma COVID dan Omikron saja, tetapi mungkin ada kerjaan, lagi nggak boleh kerja, lagi nggak ada pendapatan. Anda dan saya bisa saling menolong. Ini yang namanya saling mengasihi, saling memperhatikan. Mungkin ada problem di keluarga, kita bisa saling menasehati karena kita saling mengasihi. Studi, yang lagi skripsi, yang lagi tesis, mungkin lagi kesulitan karena sekarang nggak bisa bergerak bebas. Kita saling mengasihi, kita saling menolong, saling menopang. Mungkin bisa bantu dengan relasi yang kita punya, mungkin kita bisa bantu dengan macam-macam. Saudara kasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengasihi. Buat hamba-hamba Tuhan, khususnya yang anak-anak muda yang sedang mau bertumbuh dalam pelayanan, saya mau kasih tahu ya, apapun pelayananmu itu baik-baik aja kalau dilakukan untuk Tuhan. Tapi pelayanan belum pelayanan kalau pelayanan itu belum menyentuh manusia yang lain. Karena kalau engkau murid Kristus, maka pelayananmu akan mengasihi sesamamu, akan dirasakan oleh sesamamu. Jadi sekali lagi, tambahan dari Rasul Yohanes adalah tetap dalam firman, saling mengasihi. Saling mengasihi. Hasil survei dari George Barna mengatakan begini, ada 3 alasan utama kenapa seseorang tidak meninggalkan gereja, tidak pindah gereja maksudnya. Nomor 1, bukan karena gembalanya, bukan karena pengajarannya. Nomor 1, karena dia menemukan ada keluarga atau keluarga baru di dalam gereja. Berarti ada hubungan saling mengasihi di sana. Nomor 2, cuma turun sedikit dari situ, dia menemukan pertemanan di dalam gereja. Masih tetap saling mengasihi. Nomor 3, baru karena gembalanya. Karena dia suka, karena dia hormat, karena dia meneladani dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, jadi kelihatan banget yang namanya saling mengasihi itu mengikat kita sama-sama. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang terakhir, yang namanya murid, Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jelas banget. Apa yang saya tuliskan, apa yang saya sampaikan ini, semuanya literally, letterlek. Benar-benar diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri, direkam oleh Rasul Yohanes, bahwa yang namanya murid itu seperti itu. Memang nomor 1 adalah pikul salib, ikut Yesus. Nomor 2, berubah menjadi seperti Yesus. Nomor 3, ternyata harus tetap dalam firman Tuhan. Yang keempat, saudara dikasih saling mengasihi. Tapi yang kelima bilang begini, berbuah.
Singkatnya, buah itu apa? Sesuatu yang keluar dari hidupmu dan dinikmati oleh orang lain. Karena nggak ada pohon yang makan buahnya sendiri. Semua buah itu yang makan bukan pohonnya. Ya. Nah jadi kalau kita berbuah banyak berarti yang menikmati kita itu banyak. Orang di sekitarmu menikmatimu nggak? Kalau engkau hadir ada shalom nggak? Kalau engkau hadir ada damai sejahtera? Kalau engkau hadir orang merasa ditolong? Apakah akan ada ketenangan ketika engkau hadir? Ada sukacita? Atau jangan-jangan kalau kita hadir orang bubar? Atau kalau kita hadir malah ada perpecahan? Kalau engkau murid Yesus, maka kalau engkau hadir ada buah yang baik dan banyak dinikmati oleh sekitarmu. Orang-orang di sekitarmu menerima berkatnya. Papa mama pulang, maka rumah itu menjadi damai sejahtera atau rumah itu malah jadi chaos. Wah, papa mama nggak ada, aman tentram. Begitu papa mama pulang, berantem, rame, nggak ada damai. Itu berarti papa mama belum jadi murid yang berbuah. Buah dinikmati di dalam keluarga, buah dinikmati dalam buah dinikmati di dalam gereja, buah dinikmati di dalam masyarakat. Di mana kita berada? Hidupmu dinikmati orang lain, hidupmu dinikmati Tuhan. Dinikmati Tuhan. Berbuah. Kalau kita udah nyampe di sini, akan sulit untuk engkau mundur lagi. Karena Tuhan sudah membawa engkau sampai sejauh itu, luar biasa. 5 hal ini kategori dari murid Kristus. Ayo perhatikan sama-sama. Kita mau menyelesaikan amanat agung. Amin. Dan untuk itu mulailah dari diri kita sendiri. Semua anak-anak Tuhan yang hari ini beribadah bersama-sama, periksa. Yuk jadikan ini pedoman. Sepanjang bulan ini jadi murid Kristus, murid yang sejati. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Bersyukur buat semua kebaikan-Mu. Mari nyatakan lebih lagi, supaya kami bisa berubah jadi seperti Yesus Tuhan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Oh, aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku. Yesus, ku cinta selamanya. Biar ku memuliakan nama-Mu seumur hidupku dan mengasihi-Mu hari ini lebih dari yang lalu. Biar ku menyenangkan hati-Mu sepanjang hayatku.
Tuhan Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ora maya shana maya rania mata kamaya shana maya rana maya sando. Haleluya, rana barana barana maya shana barana maya bo. Rana maya shana ba. Biar kami jadi murid Kristus lebih lagi. Hidup kami menyenangkan hati-Mu Tuhan sepanjang hayat kami Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Biar firman yang kami dengar hari ini jadi rema dan kami boleh hidup di dalamnya. Urapi kami semua Tuhan. Urapi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan hari ini. Diberkati, boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Yang matikan kamera boleh minta jempolnya. Haleluya. Saya percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan. Terima kasih. Dan Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berkatakan tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. 3 kali. Sama-sama ya. Setelah itu kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. 1, 2, 3. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Yang terakhir, tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan, Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan persembahan kita. Kita akan sama-sama berdoa. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu, dan saat ini kami rindu membawa setiap persembahan kami. Tuhan memberkati umat-Mu dengan berlimpah-limpah, biar hati kami melekat kepadamu Tuhan. Dan Kau juga memelihara umat-Mu seturut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan syukur, persembahan diakonia dapat ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu Saudara atas nama Abraham JJ Tahapari. Oke, Tuhan. Atau dapat melakukan scan QR code yang ada di layar Bapak Ibu Saudara, dan ini adalah khusus untuk pengguna BCA Mobile. Tuhan. Oke. Dan pengumuman Bapak Ibu Saudara, pertama kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Johannes Raja Gubuk pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mulai hari Minggu 20 Maret 2022, Ibadah Raya GBI Jatiwaringin akan kembali diadakan secara tatap muka. Tuhan. Dan dimulai pukul 7.30. Ibu Saudara, minggu depan kita kembali lagi untuk beribadah secara tatap muka. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dan mengajak rekan saudara keluarga untuk beribadah bersama-sama. Berikutnya doa fajar diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 5 pagi melalui Zoom. Dan rumah doa diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom. Dan kemudian menara doa anak diadakan setiap hari Sabtu pukul 7 malam melalui Zoom. Demikian Koman, ada tambahan dari Bapak Gembala? Satu, dua, tiga. Bisa terdengar? Oke, shalom Bapak Ibu. Minggu depan kita akan ibadah on-site. Saya berharap untuk kita semua bisa ikut, ya, bagi yang tidak berhalangan apapun. Dan ibadah akan dimulai jam 7.30 atau setengah 8.
Lalu kemudian kita tetap juga mengusahakan untuk tetap ada Zoom, ya Zoom tetap dinyalakan. Nah ini untuk yang berhalangan sakit atau yang ada di luar kota. Buat yang tidak ada di luar kota atau yang sudah sembuh, mohon bisa onsite, bisa bareng-bareng hadir, karena kita mau koinonia, amin, kita mau bersekutu bersama-sama. Ya, demikian itu aja yang ingin saya ingatkan sekali lagi untuk mulai minggu depan kita akan ibadah onsite. Tuhan berkati. Amin. Puji Tuhan, kita akan menerima berkat, kita akan akhiri dengan menerima doa berkat dari Bapak Pendeta Johannes Raja Gugut. Mari siapkan hati kita. Kita akan terima doa berkat. Mari kita angkat hati kita sama-sama. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan mengutus Engkau kembali ke dalam kehidupanmu sehari-hari untuk menjadi garam dan terang dimanapun Engkau berada. Setiap langkahmu dipimpin oleh Roh Kudus Tuhan. Engkau akan melihat favor, Engkau akan melihat penyertaan Tuhan. Mujizat akan terjadi dan pembelaan, pimpinan, pertolongan Roh Kudus ada terus bersama dengan kita. Terima berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati semua. Terima Selamat hari kasih Minggu. Kak Desi, Tuhan berkati Bapak Ibu. Pak Tuhan John, Yesus Tuhan berkati. Purika. Terima kasih Kak Desi. Terima kasih Bu Ria. Pak John, selamat. Tuhan Pak John, berkati. gimana, Pak? Cepat Pak sembuh. John Terima cepat kasih. pulih. Ibu Putri. Terima kasih Putri. buat Ibu cepat Tri ya sembuh. tadi ya. Ibu email. Semua Cepat sembuh pelayan ya Bu Tuhan, Putri. Ruth. Bu Putri, Ibu Putri cepat semangat. Pasti sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bu Desi. Bapak Ibu yang bisa buka kamera. Tuhan biar kita memberkati foto Bu dulu. Desi. Kita foto dulu kali ya, foto dulu ya. Yang bisa buka kamera, Yang mohon bisa dibuka. buka kamera silakan. Biar kita bisa foto. Sudah segini aja? 17 orang. Udah pada lihat. Oke. Oke. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Iya, Ibu Tere, Tuhan berkati. Bu Ibu Tere. berkati. Ibu Pak Ros, Tuhan berkati. Arnold, Selamat Tuhan berkati. Ibu Pak Ros, Nimen, Tuhan berkati. Kesia, berkati. Tuhan Ibu berkati. Mama Ros. Arnold, Desi, Kesia. makasih ya. Ibu Bu Putri, Ria. Tuhan sembuhkan Tuhan lebih lagi. berkati. Elmi, Amin. Elmi, Desi, Desi, Bu Ros. Tamara, Ya, Tuhan Arnold. berkati. Tamara. Tamara, Terima Gaby, kasih, Siska, Tuhan Pak Yosef. berkati. Selamat Bu ulang tahun Ria, buat Pak Bu Yosef ya. Imel. Siska Ada ya, email. Tuhan berkati. Pak John, Tuhan Opung, berkati. Tuhan berkati. Pak Nimen. Opung, Bu Panimen, Trisya. Tuhan berkati. Elmi, Desi, Tuhan berkati. Selamat Bu hari Minggu Putri, Tuhan semuanya. berkati cepat sembuh ya Bu ya. Tetap didoakan, Tuhan berkati. Kita doakan terus Bu Putri. Iya. Permisi ya Bapak Ibu Oke, Gembala. baik. Ibu Beta. Ya, Oke, terima kasih Kak Desi. sekali lagi. Kak Saya Desi, tutup Tuhan ya, Bapak berkati Ibu ya. ya. Des, terima kasih banyak Tuhan berkati Desi. Luar biasa. Oke, sampai ketemu hari Selasa di doa fajar ya Bapak Ibu. Saya tutup ya. Tuhan berkati.